Halo semuanya, perkenalkan nama aku Artanti dan hari ini aku akan ngebahas suatu materi yang ada di kelas 11 yaitu reaksi kesetimbangan. Nah, sebelumnya itu pernah gak sih kalian kayak melihat hubungan pacaran yang kelihatannya tenang-tenang aja, gak ada berantem, adem ayem, tapi ternyata di belakang layar tuh chatnya jalan terus, terus kayak saling mikirin dan perjuangan tuh luar biasa, tetap stabil. Nah, di dunia kimia itu ada fenomena yang mirip banget sama hubungan itu, namanya reaksi kesetimbangan. Nah, di kasat mata kelihatannya tenang, terus diam, tapi aslinya molekulnya di dalam lagi lari maraton bolak-balik tanpa henti. Nah, hari ini dalam 10 menit ke depan, aku bakal bahas konsep reaksi kesetimbangan pakai bahasa yang lumayan gampang. Jadi semoga kalian bisa paham sama aku ya, penjelasan aku. Jadi, tonton sampai habis. Sebelum masuk ke kata setimbang, jadi kita tuh harus tahu dulu kalau reaksi kimia itu secara umum dibagi jadi dua kubu besar. Nah, kubu pertama itu namanya reaksi satu arah atau bahasa keren kimianya irreversible. Nah, ini tuh tipe reaksi yang gagal move on. Sekali dia jalan depan, dia tuh gak bakal bisa balik lagi ke belakang. Nah, contoh yang paling gampang tuh di kehidupan nyata, membakar kertas. Kertas kalau dibakar tuh jadi abu kan. Nah, coba deh kalau kamu kumpulin abunya, terus kamu rayu dia biar jadi kertas lagi, gak akan bisa. Nah, reaksi ini selesai saat bahan bakunya habis. Tandanya di persamaan kimia biasanya pakai tanda panah satu arah ke kanan. Nah, kubu kedua ini jadi bintang tamu kita hari ini nih. Namanya reaksi bolak-balik atau reversible. Ini tuh tipe reaksi yang fleksibel banget. Zat awal reaktannya bisa berubah jadi zat baru, yaitu produk. Tapi di saat yang sama, si produk ini bisa berubah pikiran dan balik lagi jadi zat awal. Contohnya sederhana, itu kayak uap air dalam wadah tertutup, air menguap jadi gas, terus uapnya jadi mengumpul lagi, jadi air. Terus aja berputar-putar gitu. Oke, sekarang gimana reaksi bolak-balik ini bisa dibilang setimbang? Biar kebayang, coba bayangkan kamu lagi lari di atas treadmill dengan kecepatan 10 km per jam ke arah depan. Tapi di saat yang sama, sabuk treadmillnya muter ke arah belakang dengan kecepatan yang persis sama juga, yaitu 10 km per jam. Nah, pertanyaannya, kalau teman kamu ngeliat kamu dari samping, kamu kelihatan bergerak maju mundur atau kelihatan diem di tempat? Jawabannya pasti kan kelihatan diem di tempat. Tapi apakah fisik kamu benar-benar diam? Enggak kan? Pasti keringetan, kakinya juga melangkah maju terus. Terus jantungnya juga berdegup kencang. Nah, kamu bergerak aktif secara internal, tapi posisi secara keseluruhan tetap stabil. Nah, ini yang bisa disebut kesetimbangan dinamis. Di dalam tabung reaksi kimia, zat reaktan berubah menjadi produk dengan kecepatan yang sama persis dengan produk yang berubah kembali menjadi reaktan. Nah, secara kasat mata nggak ada perubahan warna atau volume. Tapi di tingkat molekul itu mereka lagi berlari super cepat bolak-balik. Supaya kondisi lari di treadmill tadi bisa terjadi di dunia nyata, ada beberapa syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Kalau salah satu syarat ini nggak ada, kesetimbangan nggak akan pernah terjadi. Yang pertama, sistemnya tuh harus tertutup. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi wadah reaksinya harus ketutup rapat. Bayangkan kalau uap air tadi wadahnya kebuka, uapnya bakal terbang bebas ke awan dan nggak bakal bisa balik lagi jadi air di wadah semulanya. Kedua, dinamis, reaksinya nggak boleh berhenti di tengah. Jadi ke kanan jalan terus, ke kiri jalan terus. Nah, yang ketiga, laju reaksi sama besar. Kecepatan ke kanan atau V1 harus sama persis dengan kecepatan ke kiri, V2. Kalau yang ke kanan lebih cepat, ya lama-lama produknya bakal numpuk banyak banget dan gak akan seimbang lagi. Nah, terakhir, perubahan bersifat mikroskopis. Kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang, harus pakai mikroskop supaya tahu pergerakannya.
Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling sering keluar di ujian sekolah. Dan biasanya ya bikin banyak siswa pusing, tapi tenang, di sini kita bakal bikin simple pakai prinsip psikologi manusia. Jadi ada ilmuwan namanya Le Chatelier, dia bikin teori namanya asas Le Chatelier, intinya gini, sistem kesetimbangan itu nggak suka diganggu. Kalau kamu ngasih gangguan atau aksi, dia bakal ngelakuin perlawanan, yaitu reaksi, buat meminimalkan efek gangguan tersebut. Nah, sebenarnya ada 3 gangguan utama yang sering kita lakuin. Yang pertama itu konsentrasi. Analoginya kayak antrean kasir. Kalau di sisi kiri tiba-tiba kedatangan rombongan turis 50 orang, atau konsentrasinya ditambah, maka antrean bakal digeser ke kanan, menjauhi sisi yang ditambah, biar nggak kepenuhan. Tapi kalau orang di sisi kiri tiba-tiba ditarik, atau dikurangin, kesetimbangan bakal bergeser ke arah kiri buat bantu ngisi kekosongan itu. Nah, yang kedua itu ada suhu. Ingat aturan dasar ini, kalau suhu dinaikkan, sistem kepanasannya, reaksi bakal bergeser ke arah yang menyerap panas, yaitu reaksi endotherm. Kalau suhu diturunkan atau sistemnya kedinginan, dia bakal bergeser ke arah yang menghasilkan panas biar hangat, yaitu reaksi exotherm. Lalu yang ketiga itu ada tekanan dan volume. Tekanan dan volume itu musuhan alias berbanding balik lah. Kalau tekanan dinaikkan, volumenya tuh jadi sempit, kayak naik KRL di jam pulang kerja. Orang-orang pasti bakal nyari gerbong yang lebih sepi. Makanya kalau tekanan naik, kesetimbangan bergeser ke arah zat yang punya koefisien gas terkecil atau tempat yang lebih lega. Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai kesetimbangan ini secara matematis? Kita pakai rumus konstanta kesetimbangan atau dinotasikan dengan KC. Rumusnya itu gampang banget diingat. Kanan dibagi kiri. Produk di sebelah kanan dipangkatkan koefisiennya, dibagi dengan reaktan di sebelah kiri dipangkatkan koefisiennya. Tapi hati-hati, ini jebakan Batman yang paling sering bikin nilai ujian dapat merah. Hanya zat berfase gas atau G dan larutan AQ yang boleh dimasukkan rumus. Jadi kalau kamu nemu zat berfase padat kayak S atau cair murni kayak I, cuekin aja, anggapnya nilainya 1, jangan dimasukkan ke rumus karena konsentrasi zat padat dan cair murni itu nilainya tetap. Mungkin diantara kalian ada yang nanya, kayak buat apa sih kita capek-capek belajar pergeseran reaksi kayak gini? Emangnya ada gunanya di kehidupan nyata ya? Jelas guys, berguna banget. Tanpa teori kesetimbangan ini, miliaran manusia di bumi bisa kelaparan. Kayak kenapa? Karena pupuk tanaman gak bisa diproduksi massal. Di industri ada namanya proses Haber-Bosch, buat bikin amonia atau bahan dasar pupuk. Reaksi pembentukan amonia itu adalah reaksi kesetimbangan. Kalau dibiarin gitu aja, amonia yang terbentuk bakal cepat terurai lagi jadi gas asalnya. Hasilnya sedikit. Berkat ilmu kesetimbangan, para insinyur pabrik sengaja memakai tekanan super tinggi dan suhu optimal agar kesetimbangannya dipaksa geser ke kanan secara terus-menerus. Hasil amonia jadi melimpah ruah. Keren banget kan? Nah, sains itu membantu banget menyambung kehidupan kita, guys. Jadi, apa poin pentingnya bisa kita bawa pulang hari ini? Belajar kimia itu sebenarnya seru banget kalau kita tahu analogi dan manfaat aslinya di sekitar kita. Konsep yang awalnya kelihatan rumit dan penuh hafalan ternyata bisa dipahami kok dengan sederhana kalau kita bawa santai. Nah, dari semua bagian yang kita bahas tadi, menurut kalian yang mana nih yang paling menarik? Apakah analogi treadmill-nya atau rahasia pabrik pupuk amonia tadi? Atau mungkin masih ada rumus yang kalian bingung? Kalau misalnya ada, tanyain aja ya guys. Aku bakal jawab sebisa aku. Dan sekian aja untuk video aku hari ini. Semoga kalian semua paham. Semangat belajarnya. Bye-bye.